tuku tumbar neng Maluku Persiku. Apa kabar Persiku? Manajer kan bilang, direktur malah ini. Direktur. Karena di Jakarta ada pemegang saham kan juga pengen seleksi di sana juga, pengen lihat. Nggak ada yang sekelas Verdun di timnas kita. Setenang itu, overlapnya bagus, visinya bagus, simple, nggak main neko-neko, itu loh yang saya suka. Pemain di Liga 1 punya effort lebih dan punya jaga kualitas, ya dipanggil. Disuruh milih Mas Bilin, Paes apa Emil? Emil. Oh, iya. Saya rasa mentalnya lebih bagus Emil. Jadi Bayangkara Presisi Indonesia menjadi Bayangkara Presisi Lampung FC karena pindah tempat. Persika Subang karena yang punya orang politik dijual dan jadi Sumsel United. Iya. Ada siapa lagi Mas Bilin? Nomor punggung 2. Pokoknya bek kanan kiri. Posisinya ya gelandang pertahanan asing. Kiper. Tuh. Halo teman nebar. Kagok karena laki-laki andin. Oke, sudah lama kita tidak berjumpa ya. Mas langsung aja kasih pantun ya. Pantun, Mas Reza, tuku gedek. Indonesia is back. Kembali lagi. Ada bahasa Inggrisnya juga ya? Ada. Akhirnya kamu bisa bahasa Inggris ya. Saya kan kembali, kalau Anda kan udah kemarin. Iya, udah sering. Indonesia yang kembali ya. Terus tuku tumbar neng Maluku Persiku. Apa kabar Persiku? Sudah tahu pantun. Terima kasih Mas Uli. Oke. Persiku apa kabar ya? Iya. Persiku ya. Udah nganusa. Seleksi. Katanya. Di Jakarta. Kemarin kan emang manajer kan bilang, direktur malah ini. Direktur. Karena di Jakarta ada pemegang saham kan juga pengen seleksi di sana juga, pengen lihat. Ya seleksinya Persiku lah, tipis-tipis dulu, kita belum bisa spill ya Cak. Karena fotonya cuma itu pakai HP Android kayaknya Cak, satu aja itu kan. Ipong ya, tapi kan nggak begitu jelas. Iya. Wajahnya siapa aja gitu loh, nggak ada videonya juga kan. Iya. Oke, kita kembali lagi di Indonesia nih, ada Cak Niko dan Mas Olin. Episode yang ke-35, tadi ngomongin Jakarta, berarti kita langsung menuju mata kita ke GBK. Oke. Yang kita gagal ke sana. Patuh Cak. Iya, karena tiketnya diborong karo makelar. Kang catut tiket. Oke, kemarin kita dapat 975 ya Cak. Mahal banget. Iya. Bang, dari 3 kali lipat itu. Dari 275 ya? 300-an lah. 300 ya? Dijualnya 900. 975 dan. Tipis oh iya pasti langsung. Iya. Iya, saya juga kaget dan dikasih tahu harga itu. Itu, makanya nggak ngerti lagi. Tiket itu dari harga 300-an, iya, dijual kembali dengan harga hampir 1 juta. Hampir 1 juta. Ya wes kita pas awal-awal katanya dia bisa jual itu pas awal-awal 475 masih bisa dipikir nalar ibaratnya gitu. Oh, masih keluar segitu harganya. Iya, pas awal-awal sebelum booming gitu loh. Semakin kesini kan semakin dekat semakin mahal gitu. Iya. Tiketnya juga sulit didapatkan gitu loh. Jadi ya adalah yang penting menang kemarin ya. Iya. Oke, kita kembali lagi ke lapangan Mas Bilin. Emil akhirnya debut kemarin setelah Paes emang harus datang karena akumulasi kartu ya. Terus ada Marca juga akumulasi. Iya. Apa lagi yang akumulasi? Marceng, terus Sandi Wos. Akumulasi ya? Iya, akumulasi juga. Kalau Arhan Asnawi emang nggak masuk line up ya? Iya. DSP juga nggak masuk. Apa tuh? Telepon. Ada yang telepon Mas Luki. Loudspeaker apa boleh? Jangan. Ini bisnis. Ngomong kasih podcast telepon. Iya. Saya teman lebar ya. Maklum, pakai awal-awal ya. Terus dari segi permainan Mas Bilin, Emil. Oh, kalau Emil debutnya ya? Menjanjikan. Ya, sempat itu kan lepas bola kan itu karena emang kesalahannya dia. Iya. Dia apa? Ambigunya kan nyalain lapangan, Cak. Dia pura-pura nginjek lapangannya kan. Padahal kalau dari tayangan ulang jelas dia megang bola lepas. Iya. Tapi berhubung ketika emang di kotak kecil itu, Cak, ketika kiper emang menguasai bola, ya emang pelanggaran kalau disentuh gitu. Terus dia sempat
ngebuang bola, dapat main China tapi untungnya iya itu kayak karambol ibaratnya. Iya. Karena emang kaget. JX juga passingnya terlalu dekat juga, jadi emang panik juga. Iya, Kalau pasti. Hernando itu malah bisa luput itu malah. Karena kan temponya terlalu cepet gitu loh. Cina ibaratnya, loh Cina Anda lihat posturnya tuh bagus-bagus loh Yang nomor 11 itu juga mainnya bagus. Sayang sedikit Cina itu emang defense-nya terlalu kuat, jadi dia ya jarang nyerang kan, jadi kan maksimalnya kita di situ, kita tengah leluasa sekali. Lalu PSI itu kosong ruangan juga banyak kan gitu. Yang kita sayangkan itu emang tenaga sih Cak sebenarnya, karena kita pas kita mau counter, pas Ole itu masih di belakang, kita tidak ada pemain. Ketika pas Egi udah ngelewatin Kamboya juga itu sampai depan, kita bingung mau passing siapa, karena nggak ada juga yang naik turun. Kalau Yakob dipaksain terus, ya hancur Cak tenaganya gitu loh. Kita yang masih PR itu emang satu emang body balance-nya sama fisiknya terutama emang. Kalau secara keseluruhan kalau kita main 1-2 yang kita lihat Egi sama Ole itu udah sangat nyata sekali. Jadi kan kita bisa main enak sebenarnya Cak. Kita sudah main sesuai yang diharapkan pelatih kan. Simpel aja sebenarnya kita mainnya gitu loh. Kalau pemain Liga 1 tuh saya ya nggak gimana ya Cak, dia prinsipnya itu masih suka kayak nggak mikir ini kiri kanan kosong, kayak ketika Egi kadang terlalu lama bawa bola juga Cak, dan ketika Kamboya juga kadang juga agak sedikit memaksakan ketika dia untuk umpan aja lebih enak kan, simpel gitu loh. Dan ada peluang juga yang Egi satu lawan kiper itu kan. Nah itu dia nggak langsung, kenapa nggak passing aja gitu loh, karena kan ada satu momen yang emang kita ya sekecil apapun harus bisa jadi gol gitu loh. Kalau ibaratnya kita punya peluang, apalagi pas kita Sananta itu peluang terakhir itu harusnya dapat Sananta itu Cak. Ketika itu Ole yang kasih gitu, gol pasti. Karena tapi pasti dapat kan. Saya juga sedikit aneh ketika pergantiannya ya Cak, ketika saya masuk Beckham, saya masuk Beckham gitu Cak. Tapi ketika dia main cair gitu. Tapi yang saya sayangkan sih emang Sananta sama Lili Pali sih. Kalau Beckham itu emang ganti bagus. Kamboya kan. Kamboya ditarik ke belakang sedikit kan. Iya betul. Dan dia di sayap Cak. Sayap kiri kan. Kamboya kan asalnya. Iya, terus itu kan bukan posisi aslinya kan. Betul. Tapi kan kalau Beckham kan mungkin emang tenaganya muda Cak. Iya. Dan juga eksperimennya pelatih juga ketika ada kesempatan ya dicobain untuk ya. Karena Beckham juga mainnya juga pressing ketat juga dari awal-awal dia ngotot untuk apa itu loh, ibaratnya ngambil bola itu loh, dan sampai dia ibaratnya ganggu lah ke pergerakan dari pemain Cina gitu loh. Hampir ngasis tapi hampir ngasis tapi ya Kevin Dix double save itu ya. Iya. Oh enggak sih? Enggak double save lah KDB-nya. Iya. Kevin Dix bakar besi. Ya. Berani nyadengin James sama Mesilger loh Cak. Iya. Kalah dengan Yakob kan. Tapi emang bayangin sekelas pemain di Twente yang notabene inti tetap, tapi kalah sama Yakob yang dimalutkan. Jadi kita kan nggak tahu juga, karena kan emang kebutuhan tim kan mungkin pas di latihan emang karena emang gini ya, kalau emang match itu di pertandingan yang kita kemarin emang kalah lawan Australia terus menang itu juga emang mainnya juga ibaratnya gini Cak, kalau ibaratnya orang main itu kayak setengah hati juga gitu loh, kayak nggak militan nggak jahit ke Hapner gitu loh. Kalau saya lihatnya bukan gitu. Kenapa tuh? Mesilger itu nggak melaksanakan instruksi pelatih, terlalu sering maju. Iya. Kebanyakan overlap kan. Jadi kan ketika dia turun juga kita dia kan kayak Rizky Ridho. Apa namanya, memang benar-benar jaga pertahanan. Maju kalau benar-benar emang ada. Iya. paling kayak Cornell sempat main kan tendangan bebas ya. Maju kok. Iya. Kan dari Yakob kan. Dan yang agak-agak mengagetkan adalah selain pemain-pemain G1 yang di luar ekspektasi maskulin ya. Yang keren banget Hapner. Iya. Tenang sekali. Tapi emang kalau man of the match saya rasa Vertonghen seharusnya. Iya, oke. Kalau Vertonghen saya rasa itu kalau emang pelatih di rolling itu yang pelatih yang bodoh. Nggak ada yang sekelas Vertonghen di timnas kita. Setenang itu, overlapnya bagus,
visinya bagus, simple, nggak main neko-neko, itu loh yang saya suka. Taktik-taktik ya. Dia tuh Ya. simple gitu loh, Cak. Orang main bola kan enak gitu loh. Lihat dia kasih bola, minta lagi, kasih bola, minta lagi, udah nggak usah terlalu banyak bawa bola. Karena ketika kita kecantol, kena lawan, itu juga counternya juga bahaya gitu loh. Ketika kita edgy kan ada yang satu momen dia kena blok Cina, terus serangan balik jadi peluang kan? Ngeri sih. Iya itu. Oh, sekali lagi di garis bawah itu lini belakangnya solid. Iya. Tuh kalau lini belakang kita nggak ada PR sebenarnya. Bagus. Kadang tapi Yakob kalau emang Yakob kalau dipaksain 90 menit emang nggak kuat. Iya. Di menit 60-an itu seharusnya udah jatah ganti. Iya kalau saya rasa yang harusnya di menit 60 itu udah diganti emang Egy, betul. Ricky, sama Yakob. Itu harus diganti. Elklemer juga gak masalah sebenarnya. Iya. Dia juga punya sprint kan gitu loh. Ketika kita butuh counter, kita kan juga fokusnya Cina itu udah mati-matian all out juga. Iya. Tapi Gitu Sananta loh. emang dimasukkan kan buat memancing emosi. Iya betul, tapi ya dia body buildingnya juga nggak begitu bagus, Cak. Jaga bolanya juga begitu bagus. Dia cuma bisa menang sprint kan. Tapi ketika Dapat dia peluang satu momen dapat peluang juga nggak bisa kan itu malah lepas kena lawan kan. Ya tapi ya dia sekarang main di Brunei DDM. Dia itu ikut Liga Malaysia per tahun ini. Sananta. Yang Liga Brunei itu kan dia ikut Liga Singapura. Terus ini pindah Liga Malaysia. Hapner tak ya kemarin tuh mainnya kan nggak pernah sing geser-geser udah masuk. Iya, kalau Hapner sih emang kualitasnya itu cuma kan Ada kadang yang- dia itu ada yang ngomong. emosinya itu yang luap-luap ketika siapa itu yang dikasih siapa ya kan Buaya itu yang di tengah itu kan dia langsung maju ke depan itu buang bola ke arah yang sliding itu tadi karena wasit kan kebetulan nggak tahu kan. Ada yang ngomong karena udah deket sama Jennifer katanya. Oh iya. Acanya harus mainnya atas. Iya. Bener Hapner. Nek pengen awet nang timnas, aja neko-neko. Soalnya kan sempat ada kan dulu mantan senior kita kan. Tapi kita gitu tuh main. itu loh, Cak, kesehatan pemain juga kasihan ketika di hotel ada yang Iya, kemarin sampai ada yang ngasih makanan, foto nggak peduli pemain sampai dirangkul-rangkul itu wah. Alex Pastor kemarin. Iya sampai teriak kan itu dia kan janganlah untuk sepak bola bukan idol. Iya. Gimana ya? FOMO-nya itu terlalu yang penting dia FYP Cak sebenarnya. Dia kan cuma cari konten aja. Ketika kita upload pemain timnas pasti yang like kan juga banyak. Ya kan Itu. coba kalau zaman dulu masih yang main si lokal semua. Enggak ada tuh. Nggak ada, iya. Kenapa harus ketika mulai Tapi yang saya sayangkan Cak, Rame ketika seharusnya sih Cak, ketika hotel itu ya harus dijaga dengan baik. Steril Cak. lah. Harusnya ya. Kalau gitu kalau misal hotelnya yang emang bener-bener itu udah full dipakai timnas gitu katakanlah yang untuk ruangan situ ya. satu lantai. Yang untuk di bawahnya nanti urusan mereka. Yang penting ketika kita pas kembali itu sampai steril semua gitu loh Cak. Kalau- Melebihi kita kayak ibaratnya kayak presiden lah kan steril, nggak pernah ada yang sampai dilambaikan tangan pas ketika mau ke hotel kan. Susah Mas. Iya. Karena apa? Orang Indonesia tuh pinter. Iya. Nginep misalnya di Marriott ya kan. Mm-mm. Dia akan pesen hotel itu juga juga. Iya. Ya duit masalahnya orang itu. Iya punya di satu sisi kan emang punya duit Cak, tapi kan itu juga ke masalah privasi kan emang Harusnya kita tahu bener-bener sih. bener-bener di saat momen seperti ini kan kita butuh ketenangan juga. Harusnya tahu. Yang Kevin Dix sampai anaknya itu dibikin diupload di IG itu kan dia kan nggak pernah upload anaknya itu. Wah, Itu dia sampai marah itu dia karena kan semua kan emang privasi nggak bisa semua asal difoto aja gitu loh Cak, anaknya sama istrinya itu. Harusnya dipikir lagi lah ya. Iya, Minimal- seperti itu tuh mereka tuh nganggapnya sepele Cak, tapi efeknya itu juga Mental. panjang gitu loh. Iya. Semua kan butuh privasi juga kan gitu. Oke, dengan hasil kemenangan 1-0 dan kemarin Bahrain kalah 2-0 dari Arab Saudi dan di luar dugaan setelah bertubi-tubi bertahan akhirnya Iya. langsung gol ke menit 90 ya. Bajingan. Betul, itu emang karena Jepang pakai lapis kedua Cak. Iya, kok niat ya. Iya, Main-main Eropanya enggak ikut. Iya. ya masalahnya ya Tidak lolos. ya udah lolos sih, cuma nggak masalah Cak. Tapi di satu sisi kan kita juga diuntungkan dengan Arab Saudi kan. Ketika kita Arab Iya. Saudi nggak menang juga kita masih mati-matian di yang pertandingan terakhir loh Cak. Kalau imbang Karena hasil yang tadi malam itu emang
keuntungan kita kalau Arab Saudi yang menang. Kalau Bahrain yang menang itu yang bikin sulit malah. Betul. Iya, makanya kita nggak apa-apa, emang kita otomatis di ronde keempat aja, nggak masalah. Iya, kita berjuang lagi nanti lawan mendingan ya Uni Emirat Arab, terus sekelasnya paling Jordan. Iya. Enggak Jordan udah lolos. Jordan udah lolos Udah malah. lolos. Oh, Qatar Di sana. iya. Oman, Oh, Arab juga kan? Kalau itu kan, Arab juga kan? Arab Saudi, iya. Kalau kelasnya itu sih masih di, Irak. Iya. masih bisa lah cak ibaratnya gitu loh. Kalau kelasnya Irak ya. Kayaknya kalah lu. Iya, tapi ini squadnya full bolo. Ini ada kita punya striker bolo. Ini nih. Ini Oleh tidak ada di zamannya STY. Itu kok Oleh hidup di zaman STY, Verdong hidup di zaman STY. Lama. Nah. Ya wes timnas Masih kita dari awal. Timnas kita ya wes menyala pokoknya. Iya sih. Udah di posisi 100 mungkin FIFA ini kita. Ini kan 117. Iya, naik. Selisih itu cuma 17 kan. Kita sama sebelah udah gini ini Sama siapa? sekarang. Sebelah. Oh, hai mau. Sebelah barat. Nah iya, maksudnya Malaysia kan. Iya, ya. hari mau. Iya. Yang kemarin kalah ya. Kita Vietnam. juga sama Vietnam juga gak begitu Iya, jauh iya. kan sekarang. PVD. Iya. Oh iya, KBBD. Yang ada Yuran, Fernandes. Dua. Oh, pertemuan pertama 0-0 dan. Terus kedua Kalah 3-0. Dia udah panggil itu pemain Alaves. 3 pemain itu kan. Dia juga gencor itu, Kak. Kita kemungkinan dia gatel, dia denger info kita dapat pemain gitu. Dia Iya. juga ngorek-ngorek apa yang ada di mungkin di Sejarahnya. FIFA mungkin korek-korek gitu. Lurus sejarah itu kan. Dapat akhirnya kan. Iya, Tapi dapat. kemarin sempat diajakin friendly match nggak mau ya? Nggak mau, jual mahal katanya. Dia pengen yang FIFA rankingnya di atasnya, tapi malah kalah 3-0. Loh, sama kita kan di atas menang kita kan? Iya. Ya, Tapi itulah. dia bilangnya yang di atas Indonesia cara rankingnya. Sampai Ferdi kan di bawah 100, 70 atau berapa gitu. Ya nggak apa-apa lah. Saya senengnya kono lah. Wong pemain MU main juga di sana kan. Iya betul. Oke, ronde keempat Mas Gili nih. Iya. Gimana nih peluangnya? Peluangnya sih tetap optimistis, Cak. Selama kekompakan ini masih terjaga dan juga pelatihnya juga vibe-nya udah bagus ini, Cak. Iya kan, maksudnya kan udah menang kan udah Oke. udah enak untuk komentari juga enak gitu loh, meskipun masih ada beberapa kekurangan, cuma ya banyak apresiasi sih untuk timnas karena kita juga lawan Cina kan udah apa lama sih Cak menangnya lawan Cina kan. Udah nggak menang lawan Cina maksudnya kan baru tadi malam kan. Iya. Rekor-rekor kan juga nanti kan gak terpecahkan sendiri di zaman timnas ini gitu loh. Ya terima kasih buat zaman-zaman dulu, pelatih zaman dulu ya. Iya. Dari zaman Pokoknya si Peter White. tanpa terkecuali pokoknya progres dari ketum maupun semua yang mendukung timnas ya harus kita apresiasi. Koalisi itu tuh. DPR kan DPR kan juga menentukan Cak itu Cak. Iya, DPRD. Dia kan mengesahkan juga gitu loh, asal nggak yang seperti itu yang ngomong itu. Ya itu kan. Pokoknya saya setuju dengan statement Bio Pauline. Iya. Anda tahu kan? Iya. Dan apa ya pokoknya ini membuktikan bahwa Beckham dan Jakob ketika pemain di Liga 1 punya effort lebih dan punya jaga kualitas ya dipanggil. Asal yang ngomong itu jangan yang bukan pemain bola gitu Cak. Kalimat terakhirnya apa? Kuning dan apa? Udah. Apa? Bahasa Sunda hancet berem. Hancet berem. Itu tuh bahasa kasar bahasa Sunda itu kasar. Oh, Artinya iya. ya, itu punya perempuan. Oke, lawannya adalah Timur Tengah dan kita main di sana Mas Glenn. Optimis. Mainnya itu di Arab sama Qatar. Qatar. Itu maksudku. Iya. Iya apa? Itu yang jadi masalah. Iya. Kita ke Qatar kita lihat sendiri, penalti 3 kali final. Iya. Ngeri kan? Lawan Uzbekistan ya Dan? lawan Arab Saudi. Arab Saudi. Penalti 3 kali kan itu Akraf Afif. Lawan Iran kalau nggak salah. Iran ya Dan? Makanya. Irak apa Iran ya? Iran ya. Yordania. Jordania kan, penalti 3 kali kan. Makanya Final itu padahal. Kenapa harus di sana lagi sih? Pas AFC U23 kita lawan Qatar. Nonton. Seperti apa? Iya. Iya. Bangke, bangke, bangke. Iya. Dua ya. Iya. Ivarjino sama Sananta. Iya. Anda harus berkaca. Itu ngerinya tuh di situ karena Jadi saya gini, kalau seumpama mainnya fair, Hah.
nggak takut dari Indonesia. Sama Bisa sekali. cuma dikalahkan. Iya. Arab Saudi aja kalah sama kita kok. Iya. Yang kita nggak pernah kalahkan. Ah. Cina juga sekarang kalah. Kita lawan Australia kalau Sempat seumpama ngimbangi, ya. kemarin kita mainnya kayak sekarang, Nah, strateginya mungkin nggak kalah. Dia Iya. masih unggul, kan? iya. Jadi kalau kita ngomong di round 4 sebenarnya nggak ada perlu ditakutkan. Iya. Yang perlu ditakutkan adalah Non teknis. non teknis. Iya. Tahu sendiri AFC seperti apa? Orang Bahrain sama orang Qatar. Lah, Kan ketuanya orang Bahrain juga orang dan. Arab semua. Iya. Terus kantornya di Malaysia. Iya. Kantornya di Malaysia. Tapi kita nggak boleh berlihat. Iya. Kita tetap optimis meskipun nanti ya hasilnya misal tidak sesuai yang harapan ya. Round lima Semua masih udah ada. berjuang gitu loh, Cak. Masih ada round 5. Iya. Bang. Kalau runner up ya. Iya, betul. Ya jelek-jelek round 5 lah. Tapi round 5 akhirnya kita ketemu sama CONCACAF. CONMEBOL. 5 itu kan nanti yang mereka dua kan ditarungkan. Ah, Yang menang nanti ketemu sama itu CONCACAF. Kayak kita pas ketemu itu loh, Cak. Terus ketemu sama Afrika. Pas U20 tuh loh yang kita tapi kalah. klasemen atau satu match? Kayaknya Satu match home away kayaknya. Enggak home away sih, netral tapi satu kali main gitu. Kayak kita pas ketemu itu loh yang Hernando kalah itu loh. Iya. Gambia. Iya. Itu kan kita ketemu Gambia. CONCACAF gitu juga kan modelnya. Itu kan ronde yang terakhir sebelum Gambia. masuk piala. iya Gambia. Gambia kan yang ada Yang kita Olimpiade itu. Kalah penalti kan? Enggak lah. Enggak lah. 1-0 main di Prancis itu. yang main di Prancis main kayak di kebun itu. Iya, Guinea. Guinea. Oh, Guinea yang ada pemainnya itu loh mana dan Valencia atau mana itu loh. Liga-liga Prancis. Itu. Iya, itu maksudnya. Berarti masih ada satu kesempatan lagi ya? Iya, intinya kita masih peluangnya masih terbuka lebar. Ya, moga-moga bisa nomor 1 lah. Iya. Langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Oke. Betul. Ini nggak ada info-info main masuk lagi ya untuk timnas ya? Tidak. Nggak ada, Cukup ya? Udah itu udah maksimal. Tapi kalau misalnya disuruh milih Mas Bilin, Paes apa Emil? Emil, Oh, iya. saya rasa mentalnya lebih bagus Emil. Gitu ya? Iya, karena Paes juga ketika main di Liga bagus, tapi ketika main di Indonesia juga banyak blundernya sih. Kalau menurut saya sih lebih enak Paes. Emil. Emil, ya. Karena tadi malam buat save kan itu. Iya. Itu sulit sekali loh, Cak, karena Iya. bola emang pojok itu Banter. dan keras itu juga. Iya. Ya Emil lah, saya harapnya nanti Emil dulu nggak apa-apa. Kata bapaknya Emil. Mau Tapi yang pelatih kiper ya tahu yang lebih siap mana kan kita juga nggak tahu kan kondisi di lapangan kan yang pelatih kiper yang lebih tahu. Terus juga kita tambahan sama Bang Tahamata. Tahamata ya? Simon ya. Jadi Nah, ada direktur scouting. nah, Direktur teknik itu. dan dia kan ngomong sendiri kita tidak akan selamanya untuk memainkan pemain-pemain half blood ya. Iya. Kalau bisa ya kita manfaatkan pemain-pemain dari Indonesia sendiri gitu kan. Itu keren banget ya, Simon Tahamata. Nyata kan terbukti Beckham dikasih main debut kan gitu. Jadi Jadi nggak ada emang pemain kategori pemain masih nggak ada dari Nggak zaman ada. SDY. Cuma kadang kosakata itu yang bikin kita diarahkan untuk membenci SDY gitu loh. iya. Kadang kosakatanya itu salah gitu loh, Cak. Jadi ngarahkannya kan mesti ke situ terus kan. Tapi padahal kan nggak ada seperti itu. Ketika emang main bagus ya emang inti. Nah, kalau Verdon main bagus terus ya tetap inti terus lah sampai pensiun kan gitu, Cak. Iya. Oh nggak ada kendala untuk cadangan gitu loh. Nggak, maksudnya gini, padahal Indonesia bisa sampai saat ini seperti ini kan juga dari STI. Iya. Kan Patinama ketika juga jelek juga keluar kan dari Iya. skuad meskipun di bawah ya, Cak. Tapi nggak terdaftar gitu loh. Tapi menurutmu Lili Pali dipanggil karena apa? Di bagus main di sana, Borneo. Di satu sisi Menurut Borneo bagus, di satu sisi tekanan untuk manggil Lili Pali juga kenceng. Begitu ya. Karena kan mainnya emang di Borneo kan emang konsisten terus kan. Ya, akhirnya nggak ada. Karena Beckham kan juga konsisten kan di Bandung makanya Iya. dipanggil. Itu pun karena ganti Bagaskara kan. Karena cedera. Iya. Di akhir ya? Iya. Tapi kan ternyata si Beckham itu ketika di latihan itu impresif. Ya itu seperti yang diperlihatkan ketika dia baru masuk kan dan Dia dia nunjukin merebut bola itu kan sampai ibaratnya ngoyo lah, ibaratnya dia sampai Impresif. pegang pemain lawan supaya tidak mudah dilewati gitu loh. itu main U23 berarti ya Bang? Kemarin yang SEA Games ya? Ikut kan dia? Iya. Siapa yang main ikut senior? Iya, Rido.
Sananta, Yang itu Jakob. Ada yang malah masih yang masuk line up. Egy. Ya, berarti masih banyak kan yang membuktikan masih bagus-bagus kan dari tim lokal sendiri mesti domestik gitu loh. Jadi nggak harus starting line up itu semua dari pemain halbot gitu. Ternyata lokal juga menunjukkan tajinya. Betul. Hasilnya bagus gitu loh. Kalau Yakob sih aslinya konsisten sih emang. Dari dulu pas kita main lawan, pas kita kalah 2-1 lawan Australia itu juga kan umpannya Yakob ya tadi. 5-1. Enggak, yang pas yang ngegulin Marcelino. Zaman dulu waktu Pas kualifikasi, pas kita kalah di AFC itu. Iya itu kita kan Oh. ya pokoknya itu yang kasih umpan kan mainnya bagus itu. Itu kan pas zamannya STY kan. Oke, kita tinggalkan timnas yang akan berjuang nanti. Ngocoknya jadwal itu bulan Oktober ya. Kemungkinan mainnya Oktober. Oktober mainnya. Iya, kita Juli nanti ada U23 AFF satu grup dengan Malaysia. Itu. Kita tuan rumah. Ya. Moga-moga main di Solo lah cedak. AFF U23, Nah. habis itu kualifikasi AFC U23. Gitu ya. Ibu Kamu ngantuk? enggak. Ayo Oke. lanjutlah. Kita ke Liga tim ini Oke. ya. Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia. Kok ya? Iya. Ini pupuk Indonesia. Dia udah nggak jadi itu kayak deh. Oh. Udah nggak jadi sponsornya. Pertamina kan masih. Belum tahu. Oh gitu. Kita ke Liga 2 dulu Mas Green. Karena ini ada banyak info yang mengagetkan. Juga ada beberapa pertanyaan yang saya tuh bingung gitu. Ada yang ganti nama gitu. Iya itu, Cak. Ada yang Garuda Aksa, terus Aksa. Sumsel United, terus ada Persikutim, ada Persikat Depok, ada Kendal Tornado FC. Wah, enak ya Cak kalau beli. Kasihan yang tim-tim lama yang dibeli kayak Persikas yang kemarin sampai bentangin spanduk itu di KDM, marah-marah itu. Jadi Bayangkara Presisi Indonesia menjadi Bayangkara Presisi Lampung FC karena pindah tempat. Persikas Jombang karena yang punya orang politik dijual dan jadi Sumsel United di Palembang. Tornado Pekanbaru menjadi Kendal Tornado di Kendal. PS Maluku menjadi Kediri United. Sumut United alias Sada ya salah ya? Sada ya menjadi Persikat Depok. Dulu kan Depok ada apa? Ada kan? RB kan? Itu kemana ya? Bubar. Enak ya Indonesia ya. Terus Sumbersari menjadi Persikutim Kutai Timur dan terakhir PSKC Cimahi menjadi Garuda Yaksa FC Bekasi. Wah Bekasi banyak tim ya sekarang. Ya itu Cak, minusnya kita tuh di lisensi itu loh. Lisensi klub. Nah itu. Terus jadi apa? Kita beli lagi dari tim lawan. Iya bisa. Persikur. Tapi ada itu juga Cak, ada yang bilang diperjualkan itu karena takut di grup ini, di grup itu gitu loh Cak. Jadi dia emang pengennya grup yang dipengenin. Ibaratnya kan ini ada barat sama timur kan. Dia itu menentukan home base itu kan juga untuk itu tadi. Tapi kenapa nggak menyakiti hati supporter? Lah ya tetap menyakiti toh dan nyatanya Persikas sampai sakit hati kan. Karena banyak yang dikobarkan. Jadi di kota itu nggak ada sepak bola gitu loh. Dan ketika main di kasta 2 Liga Indonesia ya jadi hilang gitu loh kesempatannya. Ketika Persiku juga ketika dibeli terus diganti nama kita juga pasti berontak di kabupaten pasti. Dia nggak bisa apa-apa. Iya. Tapi kan cuma berontak itu aja kan pasti itu. Gimana mungkin? Karena kita kan fanbase-nya besar. Ibaratnya aja Persija udah di Liga 1 nanti diganti nama kan ibaratnya nanti sama JK United atau apa Rans United. Pasti kan juga orang Jepara protes semua kan. Makanya gitu kalau mau ya emang seperti di Jerman itu kan. Ya kalau Persipa pengen di Liga 2 tahap apa beli aja yang Liga 2 namanya Pati United aja kan. Kan bisa Cak. Bisa. Dukung Pati di Liga 2 lagi kan gitu. Punya duit. Semua kan jadi enak kalau punya uang gitu loh. Kalau punya uang. Iya. Nah, itu dia. Dan punya kenalan orang dalam itu pasti. Oke, ada 1 2 3 4 5 20 tim yang akan berlaga di Liga 2 2025 2026 yang akan mulai Sempat beberapa rumor udah kelihatan ya Cak yang di grup barat, grup timur gitu. Musim depan akan ada VAR dengan format triple. Kalau AC masih 3 ya berarti ya ini ya.
5. Katanya masih 3 bang. 3. Katanya masih 3. Masa? Iya. 5 itu baru Katanya. rumor sih, Isu-isu. barunya isu-isunya kan kalau kemarin kan Liga 1 hampir 11 itu malah ternyata 8 masih 8 yang main 6 kan. Ya gitu. PSS Medan Sriwijaya FC akan bertemu dengan tim tetangga satu kota Sumsel United. Terus ada Persiraja Deltras Bekasi City yang akan sandingan sama tadi siapa? Yang dari sama-sama Bekasi, Garuda Yaksa ya? Iya. Terus Kendal, Persela, Perseka Tegal, Depok, Persikudus, Persipal, Persipal Baru, Persiba Balikpapan, Persipura, Semarang, Sleman dan Barito. 3 nama terakhir adalah tim yang terdegradasi dari Liga 1 kemarin ya. Betul. Di luar Dan Anda pelatihnya Barito? iya, Stefano Teko. Kugure. siap green. Dia WNI ternyata sudah. Udah BNI. Iya. Kemarin. Kemarin kan sempat dijadi masalah kan karena pelatih Liga 2 kan Nggak boleh asing. harus lokal. Nah, PSS Sleman kan Ya ganti lah, tetap lokal lah. katanya udah di Peter itu. Nggak bisa. Kalau misal jadi Direktur. Nah itu bisa diakalin kan, biasanya seperti itu. Oh, zaman seperti waktu Persib main di Liga Champions Asia ya. Iya. Si Nggak kayak itu kan, kayak Bayangkara. Biasanya kan dia ambil Emerald Abus itu yang lisensinya emang tinggi kan. Terus nanti pelatih kepalanya siapa gitu, Mustaqim atau Mustar. Kan Mustaqim ini sementara. Kemarin ternyata saya baca tuh 2 kali home away, 1 Cleveland, 1 home away kan. Iya, yang satu netral. Nah, itu bukan ternyata. Jadi ketika yang terakhir itu peringkat 1 sampai 5 itu berhak home 5 kali dan away 4 kali. Nah, tim yang 5 ke bawah itu kebagian away 5 kali, home 4 kali. oh gitu. Itu. Ya seperti itu juga nggak masalah, Cak. Karena kan kita dibagi kemarin kan. Kita Jadi nggak netral maksudnya. Iya, away 3 kali, home 3 kali kan kayak kemarin sebenarnya juga seperti itu kan. Pas di playoff itu gitu. Jadi informasi seperti itu. Peringkat 10 langsung degradasi ke Liga Nusantara, peringkat 9 dan peringkat 9 grup sebelahnya di Peringkat 9 dan peringkat 8, Cak. 9 dan 9. Hah? 9 dan 9. Oh. Itu akan didu untuk siapa yang playoff degradasi. Iya. Gitu. Ini jadi kemungkinannya kan degradasi lebih kecil gitu loh, Cak. Betul. Nggak kayak kemarin yang banyak Iya. sekali gitu loh. Dan bisa main sabun. Iya. Bisa dijual dan sebagainya. Betul. Dan kita nggak ketemu lagi Persika Subang. Kita akan ketemu mana namanya? Sumsel. Terus ada, banyak tim baru ya, walaupun baru dibentuk. Iya. Oke, kita ke Persiko Mas Gulin. Iya. Ini banyak yang nanya tadi ya. Terus, kita ucapin selamat tinggal. Terima kasih banyak Oh. untuk Coach James Rumba dan juga Coach Haris Iya. untuk Ya itulah dedikasinya ya. namanya sepak bola. Datang dan pergi itu udah biasa. Supporter yang selamanya gitu loh, Cak. Gitu. Pelatih ya emang gitu. Kalau enggak dipakai ya udah buang aja. Bukan dibuang, Diganti. kontrak. Iya, betul. Katanya dengar-dengar emang Coach A itu emang membawa gerbong Mas Gulin. Iya, enggak Jadi apa-apa. berat kan emang sesuai pelatih kan. Kalau Iya. pelatih nggak cocok ya udah. Selama enggak nakal ya enggak masalah. Pemain-pemain yang katanya bertahan itu sesuai kode-kode dari Mas Dirut. Oke. Sudah saya spill juga tadi di Instagram ya. Iya. Ada siapa lagi Mas Yulin? Nomor punggung 2. Pokoknya bek kanan kiri. Posisinya ya gelandang pertahanan asing. Kiper. Oh, Sama gelandang bertahan satu ya. gelandang tengah. Gelandang tengah. Nah, dari semen. Tanah Minang. Nah, kalian udah tahu lah. Untuk asing, tadi itu ada yang bilang katanya RS-an Renan Silva ya. Ya, tapi ternyata Permintaannya tuh katanya banyak yang tidak bisa di. oh ngono, mungkin Katanya. minta apartemen. Di sini emang ada apartemen. Iya, nggak tahu. Atau minta chef pribadi. Boleh tidur di sini nggak Bang ya? Boleh. Boleh. Loh. Kosong. Nah, studio kita ada 2 kamar kosong. Kalau main Persiko asingnya mau di sini. Gratis ya Bang? Gratis. Tuh. Kasih makan. Tuh. Iya. Tuh, free makan tuh, P. Tapi harus podcast minimal 2 kali. Ada maunya. Iyalah. Kalau Masa nggak ada income buat kita? kalau
mau Mas Green, kita ngomongnya 3 asing ya? Iya. Kan satu udah jelas Renzi kan? Renzi, betul. Nah, 2 itu maunya di posisi apa kamu? Kalau sekarang yang emang vital banget itu bek tengah itu pasti. Oke. Terus yang satu gelandang serang juga nggak masalah. Nggak butuh striker? Nggak. Kita lokal juga nggak apa-apa asal dia punya kualitas dan tentunya juga nggak berikutin dalam karung lagi ya Cak gitu loh. Iya. Jangan yang beli nama-nama besar. Kayak kita contoh yang sebelah aja, dia nggak punya nama tapi mainnya istimewa gitu loh, Cak. Ketika orang Jawa Barat itu yang back kiri kanannya itu kan keren-keren. Dia mana punya nama tapi effortnya untuk tim bagus sekali kan. Im Gyun itu udah punya nama dan dia itu tetap. Oh. Iya, Rizky Hidayat kan? Iya, itu kan dulu di Persikabo sama Mas Luki. Didikannya Persib itu? Iya. Dia orang Jawa Barat dan sama Rangga bek kanannya itu kan juga keren dan nomor 5 itu. Coba sebutkan nama kalau misalnya pengen. Kalau saya Bek tengah. Bek tengah asing ya. Pengenmu. Saya pengennya itu aja. Beknya Barito, Anderson. Anderson ya. Kalau saya malah backnya tak los gitu, nggak pakai asing. Wah jangan. Aku pengennya. Kalau bek tengah itu riskan sekali Cak. Kita harus punya asing kalau bek tengah itu. Karena depan itu kan lokal pun ketika kita nanti kan tetap ada regulasi juga kan Cak. Pasti di posisi sayap itu biasanya dikasih regulasi kan gitu loh. Nah, kalau pengennya sih gelandang serang 1, striker 1 maunya saya. Ya pengennya yaitu emang Renzi, Anderson Nascimento sama Felipe Rian yang Piribu itu. Emang yang ya. Bener-bener misal pun Felipe Rian ditaruh striker kan juga bisa. Kemarin di Bayangkara pas lawan PSIM final juga di striker dia. Ada yang DM sesuai kebutuhan aja gitu loh. Ada yang DM katanya pengen ini apa? Bruno Matos katanya. Bruno Matos? Iya, Persija. Kemana sekarang ya dia? Kalau yang realistis ya itu malah Haljeta itu. Tapi Haljeta katanya ke PSIM dia. Ini PSIS kan harusnya kan banyak jual-jual pemain kan? Iya. Bali. Karena dia ini iya. kemungkinan pakai pemain muda. Semarang? Iya. Karena kan dia masih kena sanksi kan. Sanksi transfer. Oh iya. Lah Sudi Abdillah nggak masalah kalau emang kita butuh striker. Bagus tuh. Iya. Hitam itu kan? Ngeyel kan. Itu bagus tuh, bagus juga. Itu kan juga nggak perlu nama besar, tapi effortnya untuk tim mana ada gitu. Ya yang penting manajemen duitnya cukup lah. Iya, itu yang pasti itu dulu. Kita mas saran-saran aja. Gimana sempat tanyain ada rekomendasi nggak mas untuk asing gitu kan? Gitu. Ya ini Pak Dirut yang saya utamakan lah. Anam itulah diajak untuk di Persiku. Aku lu ngomong asing itu kan. Anam aja untuk lokal Pret Kudus. Anam kuwo. Anam Muhammad Khairul Anam membawa promosi ke Liga 3. Ingat, ini 3 kali main. Iya. Iya kan? Maksudnya triple round robin. Iya, jenjangnya panjang. Selisih cuma 1 bulan dengan Liga 1. Sesuai prosedur kontrak ya, Cak. Kalau Liga 1 mungkin 11 bulan, di Liga 2 mungkin 10 bulan. Cari pemain yang benar-benar bisa beberapa posisi. Iya, dan jarang cedera. Lah itulah kan. Sehat walafiat. Terus pokoknya itu. Sama walafiat. Mas Luki lah, Mas bisa dibicarakan itu. Dia juga pengen hasilnya di Kudus, hasilnya itu pengen, cuma ya budget lah juga, dipikirkan juga. Deket sih hasilnya ke stadion gitu loh. Pak motor bisa kan? Iya, bisa lah. Gak usah di mes berarti ya? Gak usah. Pulang ke rumah. Oh tapi tetap di mes. Iya. Itu lebih baik. Sesuai dengan prosedur. Oke. Jadi semakin menjaga chemistry ya. Nyolong-nyolong dikit kan bisa. Boleh. Boleh kan ketemu malam angkat nasi goreng kan juga bisa. Jadi malah ada pemain panutan nih Mas Guli. Iyalah. Apa sih namanya? Dia pemain bahasanya. Dia kan pemain promosi Liga 1 gitu. Dan asli sini gitu. Iya. Kan? KTP sini gitu. Jadi misalnya macam-macam itu udah wani. Iya. Kayak melihat dia mau gini apa macam-macam kan. Anut omongannya dia. Betul. Kalau Zola sih ngomong kan angel. Iyalah. Iya kan? Masih muda gitu loh. Zola juga katanya bertahan. Kemungkinan Katanya 60-40 lah. Ya. Zola kesini dong, Yul. Yola kemarin udah ikut saya itu Tarkamti. Dia baru pulang dari Kalimantan. Di rumah itu cuma mandi terus naik motor ke Pati. Karena udah ketinggalan bareng mobil dengan iku sih, dengan tim-tim kan, maksudnya dengan timku itu. Dia naik motor itu. Dan dia itu posisi jam 2 itu masih di
Semarang. Dari bandara. Iya, dari bandara, dia dari Banjarmasin ke Semarang, terus setengah 3 lebih, hampir jam 3 itu baru sampai Kudus, langsung OTW ke Pati, belum kick off, dia sampai sana langsung main. Oh, pengennya 6 ya berarti ya? 6, saya pengennya lebih 6. Andi coba lah. Andi udah dinego katanya, cuma Ya, nantilah semoga. kontraknya, tapi akhirnya nggak mau kalau dia main di Liga 2. Oh. Dia masih layak untuk di Liga 1, Memang. hanya seperti itu. Tapi kalau nggak ada jam terbang Iya, sayang itu semua kan tergantung kebutuhan orangnya aja. Ah. Kadang kan juga ada yang emang butuh jam terbang, kadang ya emang dia kalau selama gaji beres aman, kadang udah ada yang dunia nyaman. Kalau Ivan emang katakan kontrak udah di DP sama Pers. Berarti akan tetap di PSS Sleman ya, Mas Ivan ya? Ivan. Tapi kita akan ketemu Mas nanti ya. Iya. Kita akan Dia nonton. di DP kok kemarin sampai beli motor itu. Hah? Beli motor baru dia Siapa? dari DTP itu. Bisa ngomong tadi. Nggak apa-apa lah. Gak apa-apa. Nggak mungkin nonton dia. Hah? Nggak mungkin. Kata siapa? Nggak mungkin nonton. Oh, screenshot Dunadi dong. Lah, apa-apa. Manajer dong. Oke, sebelum menutup kita bahas sedikit Liga 3 ya, Nusantara ya Mas Gilian. Tim-tim yang promosi ya, tim-tim lawas yang promosi ke Liga Nusantara ada siapa ini? Persitara, ada Batavia FC, Presiden Denpasar, Iya. Pekanbaru FC, Sang Maestro Football Club, Persebata Tanto Lembata di mana? Data NTT. NTT. Lombok. Terus ada Persikra Karanganyar itu gen Oh, 6 iya. sama Riki Fauzano kan. Yang digadang-gadang nanti trial di Persiko itu. Tribrata Rafflesia, Lampung ya? Bengkulu Bengkulu ya? Bengkulu. Oh, Lampungnya Badak Pengennya soalnya. polisi itu. Polisi Oh bener logonya. Iya. Bayangkara versi Provinsi Lampung. Nah, dan akan ditemani tim tetangga. Iya. Bayangkara Pusat itu berarti. Hah? Oh Tribratanya. Iya. Nah, Ya Bayangkaranya kan. Persipa juga akan berlaga di Liga 3, ada Persibo, Gresik, Persikota, Rans, dan banyak yang lainnya. Tapi ini cuma 24 klub ya, karena ada Liga 4 masalahnya. Betul. Oke, ada yang tambahin? Cukup, Cok. Ini ada yang DM lagi, kita aja. Oke, udah cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan sampai habis Indonesia edisi ke-35 kali ini. Jangan lupa yang belum like, comment, share, subscribe, dan jadi like, comment, share, subscribe akun channel YouTube Panpelnobar dan juga di follow akun media sosial kita. Di @panpelnobar, TikTok dan Instagram sama. Dan juga tadi bunyikan tombol. Loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan pastinya kita akan memanggil pemain Persiko lagi pastinya. Nanti. Di kursus. Lah, nanti saya info. Bisa. Itu pasti bisa janji. Karena yang insya Allah musim ini itu lebih enak ya Bang. Lebih enak. Komunikasi kita dengan Iya. ini daripada yang kemarin gitu. Iya. Mungkin kemarin ada yang menghalang-halangi tembok. Nah sekarang temboknya sudah mulai bisa kita rangkul kembali. Semoga Persiku musim depan bisa memberi hasil yang bagus lah ya. Ya intinya bertahan dulu lah. Jangan muluk-muluk. Harapannya jangan terlalu tinggi. Berharap boleh lah. Kita ibaratnya di Liga 2 baru merangkak ibaratnya gitu. Nanti tiba-tiba promisif ya. Ya wes, rezeki, bonus berarti kan. Ya, alhamdulillah ya. Wes, ngono ae. Oke, Yaniko pamit. Mas Ulin juga pamit. Ternyata di Baiklah juga pamit. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam fans, layar kaca. Bye bye.